Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya membagikan satu cerita dari kitab Keluaran. Pasal yang pertama. Keluaran pasal 1. Kita akan membaca satu cerita pada zaman latar belakang Musa, saudara. Pada waktu Musa itu mau lahir, ada sebuah cerita yang luar biasa di dalam ayat yang ke-15. Kita akan memulai baca dari ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Nah, perhatikan saudara, bidan-bidan ini bukan orang Ibrani. Tapi rupanya mereka masih tetap secara naluri itu tetap punya hati nurani ya. Alkitab menuliskan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup bayi-bayi itu. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik. Kepada bidan-bidan itu bertambah banyaklah bangsa itu karena dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membiarkan mereka berumah tangga. Saudara, Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Kenapa? Karena bidan-bidan itu melakukan sesuatu karena takut akan Tuhan. Memang tidak dijelaskan latar belakangnya kenapa bidan-bidan itu dibikin berumah tangga. Tapi ada kemungkinan bahwa mereka sulit berumah tangga dan sehingga Allah memberikan kepada mereka kesempatan, berkat, mujizat berumah tangga. Tetapi yang perlu dicatat dan digarisbawahi di sini adalah Tuhan membuat mereka berumah tangga sederhana karena bidan-bidan itu telah berbuat baik, melakukan kebenaran sesuai dengan takut akan Tuhan. Walaupun mereka bukan orang Ibrani, artinya mereka tidak kenal Allahnya orang Israel, tapi mereka itu punya hati nurani dan mereka tahu membunuh bayi itu dosa. Mereka tahu membunuh bayi itu tidak baik. Mereka mengambil risiko untuk melanggar perintah Raja Firaun. Padahal saudara tahu kalau melanggar perintah Raja, mereka mendapatkan kemungkinan besar mereka bisa mendapatkan hukuman mati. Saudara pasti pernah mengalami dalam hidup saudara sehari-hari. Saudara dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan atau kondisi-kondisi yang memaksa saudara untuk memilih. Saudara mau hidup lurus atau enggak? Saudara mungkin dipaksa dengan keadaan itu dan saudara mulai berpikir kalau aku hidup lurus aku enggak makan. Kalau aku enggak melenceng-melenceng aku enggak hidup. Kalau aku enggak jalan seperti begini mungkin aku akan dimarahi sama bosku. Aku akan dipecat. Aku akan kehilangan pekerjaan. Itulah possibility, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di hidup kita. Tapi Alkitab menuliskan mereka bukan orang Ibrani, tetapi karena mereka melakukan sesuai dengan hukum Tuhan, mereka dibayar oleh Tuhan. Mereka dibalas oleh Tuhan. Saudara, saya teringat kitab Galatia. Ada satu hukum di alam ini, dalam kehidupan ini. Saudara mau suka atau tidak suka, itu hukum berlaku. Saya mungkin menyebutnya ada hukum kehidupan, hukum alam, yaitu yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang ditabur pasti kita akan tuai, cepat atau lambat. Galatia pasal 6 dituliskan dari ayat yang ke-7, jangan sesat. Nah, Tuhan ingatkan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi jangan kita itu seenaknya menggampangkan. Kita berbuat jahat seenaknya, kita nyolong seenaknya, kita kepahitan seenaknya. Tuhan bilang apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya.
Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal di dalam roh itu. Nah, Tuhan katakan jangan jemu-jemu, kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Karena apabila sudah waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi pasti ada waktu menuai. Waktunya itu kapan? Enggak tahu, tapi pasti ada waktu untuk menuai. Sama, kalau kita seenaknya berani enggak jujur, kelihatannya Tuhan oke-oke aja, kelihatannya dibiarkan pada awalnya. Kelihatan dibiarkan malah makin diberkati. Saudara, banyak kok yang tanya sama saya, bahkan saya juga sering muncul pertanyaan itu di dalam hati saya. Sama seperti kata Habakuk, Tuhan kenapa orang fasik? Kau biarkan tambah gemuk. Kau biarkan tambah diberkati. Bukankah saudara bertanya begitu kan? Aku ini melayani Tuhan. Aku ini sungguh-sungguh berdoa. Aku ini sungguh-sungguh belajar untuk hidup lurus. Tapi kok ya tetap diperlakukan tidak adil. Kok Tuhan tidak bela? Saudara, Tuhan bilang sama Habakuk, mereka nanti pasti akan menuai pada waktu tuaian itu terjadi. Mereka pasti harus membayar apa yang mereka lakukan. Yang saya takutkan adalah ketika perhitungan itu terjadi, ketika saudara dan saya sudah dipanggil Tuhan. Artinya saudara dan saya tidak punya kesempatan untuk balik, untuk memperbaiki. Sudah tidak ada waktu lagi. Kalau masih dalam kehidupan ini kita diingatkan, kita ditegur, itu puji Tuhan. Tapi yang paling mengerikan justru kalau kita dibiarkan jalannya salah, tetap diberkati. Itu yang malah menurut saya paling mengerikan. Tetapi hukum tabur tuai tidak bisa dihindarkan, harus terjadi. Setiap apa yang kita tabur, kita akan tuai. Apa yang dilakukan kedua bidan itu, mereka menabur kebaikan. Mereka menabur belas kasihan. Mereka menabur berjalan sesuai dengan hukum Tuhan. Tuhan yang universal yang mereka tahu, yang mereka ngerti bahwa membunuh itu dosa. Saudara, mereka tidak lakukan itu. Walaupun konsekuensinya hukuman mati dari Raja Firaun. Tapi mereka lebih takut akan Tuhan. Saya berharap kita punya hati yang takut akan Tuhan seperti Sifra dan Pua, saudara. Dan pada akhirnya Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Tuhan itu tidak pernah merem. Tuhan itu pasti akan membalas apa yang kita tabur. Di dalam kitab Amsal, kita akan baca sebentar. Amsal pasal 19. Ayat yang ke-17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Dalam hal ini kalau dikembalikan ke kasusnya Sifra dan Pua, bayi-bayi itu kan lemah. Mereka kan tidak ngerti apa-apa. Mereka berbuat belas kasihan kepada bayi-bayi itu. Alkitab menuliskan memiutangi Tuhan. Jadi ini ada hukumnya, peraturan mainnya. Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi saudara, setiap kita yang melakukan kebaikan, walaupun orang tidak bisa lihat, tetapi Tuhan melihat. Sifra dan Pua, Tuhan melihat. Dan Tuhan membuat mereka berumah tangga. Ada banyak contoh di Alkitab. Salah satu contoh lain adalah kejadian. Di dalam kitab Kejadian mengenai kisah air bah, yaitu Kejadian pasal 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu. Kenapa? Sebab. Jadi ini loh saudara, penyebab Nuh itu masuk bahtera. Karena engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saya berpikir begini saudara, kehidupan ini kan kadang-kadang kita tuh tidak tahu apa yang terjadi di depan. Pasti kita tidak mengerti sewaktu-waktu apa yang terjadi di depan. Saudara percaya enggak bahwa ketika kita itu hidup benar, ketika kita itu melakukan sesuai dengan jalan Tuhan, kita itu tidak tahu, tetapi Tuhan itu tahu. Tuhan itu bisa melindungi kita loh. Karena apa? Karena Tuhan mendapati kita hidupnya lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nuh dimasukkan ke bahtera. Kenapa? Tuhan bocorkan. Nuh akan ada badai, akan ada banjir, akan ada air bah. Nuh dikasih tahu. Kenapa? Sebab Nuh hidup benar. Kalau kita itu hidup benar, percayalah Tuhan entah gimana caranya
Walau kita tidak mengerti suara Tuhan, Tuhan akan giring kita untuk dilindungi. Tuhan akan giring kita untuk dibawa dalam keselamatan. Tuhan akan menggiring kita untuk ditolong. Saya percaya itu yang akan terjadi. Jawaban sederhana, kenapa Nuh dibawa masuk ke dalam Bahtera? Karena hidup benar. Jadi benar, karena kita hidup benar, maka Tuhan itu dipiutangi. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jalan tanpa Tuhan itu membalas. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mau berhutang. Contoh yang lain adalah kisahnya Daud, saudara. Semua tahu kalau ditimbang-timbang secara manusia, dosa Daud lebih besar dari dosa Saul. Tetapi saya melihat kenapa ya, waktu Saul, Tuhan langsung pecat nih ceritanya. Tahtanya langsung diambil, Daud roh Tuhan diambil dari Saul. Tapi Daud, Tuhan beda. Walaupun Daud itu bikin kesalahan yang menurut saya jauh lebih besar dari kesalahan Saul, tapi kenapa Tuhan itu memberi kesempatan kepada Daud itu untuk bertobat? Saya percaya begini, beberapa hamba Tuhan menerangkan bahwa Saul itu masih ngengkel, masih bantah. Tapi Daud itu bertobat merendahkan diri. Saya sangat setuju. Tapi ada hal lain juga yang saya amatin. Daud itu di dalam 1 Samuel 26 contohnya ya, yang kita bisa lihat. Dalam 1 Samuel pasal 26 saudara. Daud itu punya kesempatan sebetulnya beberapa kali untuk bisa balas kepada Saul. Dikejar Saul selama bertahun-tahun. Saudara pikir capek enggak sih? Capek. Saya percaya ada banyak doa dan tangisan Daud yang Daud itu bilang, Tuhan aku tuh lelah. Sampai kapan aku tuh dikejarin kayak gini? Aku tuh tahu Tuhan engkau berkuasa, tapi sampai kapan dan kenapa engkau tidak turun tangan? Saya tuh percaya karena kalau saudara baca kitab Mazmur, ada tangisan-tangisan Daud yang mengatakan sampai kapan? Engkau akan berdiam diri ya Tuhan. Kapankah engkau turun tangan? Apakah ini yang menjadi doa saudara? Sampai kapan? Tapi yang mengagumkan, bahkan Daud itu punya waktu dan kesempatan untuk menghentikan. Sekali untuk selamanya dia selesaikan Saul, sudah selesai pengejaran sekian lama. Dia punya jalan itu. Berapa banyak dari kita juga pada waktu kita tuh bertahun-tahun kita tuh lelah. Sebetulnya kalau punya jalan ini langsung cepat Bu, langsung cepat. Tapi saudara, tawaran kesempatan yang ada itu saudara tahu ini nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saudara tahu itu. Saya berharap kita punya kekuatan dan kemampuan untuk memutuskan seperti Daud. Daud memilih untuk membiarkan Saul hidup. Itu berarti dengan konsekuensi kejar-kejaran masih jalan terus. Kejar-kejaran masih terjadi. Dengan konsekuensi masalah belum terselesaikan pada hari itu. Tapi kenapa Daud punya kemampuan seperti itu? Dalam 1 Samuel 26 ayat 23 dituliskan Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Saudara, Tuhan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud tahu bahwa bagaimanapun salahnya Saul, dia tetap pernah diurapi Tuhan. Daud tidak berani, Daud takut, Daud bergetar. Saya berharap ada getaran di hati saudara karena saudara takut melakukan sesuatu yang saudara tahu Tuhan tidak suka. Saya berharap ada rasa takut akan Tuhan masih menguasai hati kita. Dan sehingga memberi kekuatan untuk kita mengambil langkah tetap melakukan kehendak Tuhan. Daud percaya Tuhan yang akan membalas kebenaran setiap orang. Daud yakin kok hukum tabur tuai itu ada. Ada satu cerita yang saya diingatkan saudara. Seorang perempuan, suaminya selingkuh, lalu memaksa dia untuk menandatangani surat perceraian. Tapi perempuan ini menolak karena dia berkata, Tuhan tidak menghendaki perceraian. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Akhirnya suaminya itu tidak tahan dan memaksa dengan kekerasan. Sampai saya mendengar ceritanya, kakinya suami itu menginjak tangan perempuan ini dipegangin bolpen. Lalu diancam, lu kalau enggak mau tanda tangan gua bunuh lu.
Dia bilang begitu saudara, istrinya dengan air mata, dengan nangis, dengan menahan kesakitan. Dia berkata, saya nggak berani Pak, karena apa yang disatukan Tuhan, Tuhan tidak menghendaki perceraian. Saudara, bahkan istrinya pernah didorong ke tembok, karena suaminya paksa dia untuk tanda tangan. Dia tetap tidak mau tanda tangan. Gila banget ini perempuan, saya pikir kalau kesaksian saya dengar itu, wow, saya cuma membayangkan apakah kita bisa sampai seperti itu ya. Saudara, wanita ini dari hari ke hari terus disiksa oleh suaminya. Supaya suaminya itu berpikir bahwa istrinya ini mau tahan sampai kapan. Tapi hari demi hari tidak dia lakukan. 8 bulan lamanya penyiksaan terjadi. Tetapi selama 8 bulan, apa yang dilakukan oleh perempuan ini ketika dia ada di kamar? Dia berlutut untuk berdoa. Dia menangis. Saudara, doa yang dia mau katakan begini, Tuhan, aku tuh tahu dan percaya Tuhan itu sanggup mengubah suamiku. Tapi kalau sampai hari ini belum berubah, kalau aku harus menjalani sampai dia berubah, Tuhan beri aku kekuatan untuk tetap aku hidup di dalam jalan dan kehendak-Mu. Wah, ini wanita luar biasa. Katanya nih, konon ceritanya, matras yang dia pakai di mana dia berlutut untuk berdoa, itu sampai agak masuk ke dalam. Karena apa? Berarti dia banyak sekali berdoa dan menangis di sana. Saudara, anak-anaknya itu sudah kepahitan sekali dengan papanya. Dan mereka bilang, Ma, kita harus tinggalin papa. Papa jahat. Tapi saudara, wanita ini luar biasa. Dia tidak pernah menjelekkan suaminya. Dia berkata di depan anaknya, papa lagi sakit. Dan kalau papa sakit, kita sekeluarga harus bantu papa. Kalau ada salah satu anggota keluarga sedang sakit, kita harus bantu untuk sampai papa sembuh. Ini pandangan yang luar biasa, salut banget saudara. 8 bulan berlalu, tidak pernah dia ceritakan bahkan kepada orang tuanya, kepada teman-temannya apalagi. Kalau kita kan biasa cerita kepada orang-orang lain, oh suamiku kayak begini-begini. Dia tidak pernah ceritakan saudara. Dia benar-benar tutup mulut. 8 bulan, tiba-tiba suaminya dini hari pulang, menangis bertukuk lutut di bawah dia. Minta ampun, mohon maaf sama dia dan balik kepada istrinya. Oh, sejak itu suaminya makin mesra kayak zaman pacaran saudara. Makin mesra dengan istrinya. Di mana-mana kalau diajak makan, kalau dia suapin istrinya, teman-teman yang lain lihat, wah teman-teman istrinya bilang begini, hoki ya lu punya suami yang perhatian seperti itu, hoki ya lu punya suami yang kayak begitu, coba suami gua kayak suami lu. Belum tahu mereka bahwa rumput tetangga memang selalu kelihatan lebih hijau, tapi mereka belum pernah tahu perjuangan dan air mata yang sudah harus ditabur oleh perempuan ini selama 8 bulan. Saya mau ingatkan, Tuhan tidak pernah tutup mata. Hari ini saudara punya pilihan untuk memilih. Saudara mau memilih cara sendiri, kekuatan sendiri, mengikuti emosi, atau saudara mau memilih mengikuti cara Tuhan. Dan mengizinkan seperti kata Daud, setiap perbuatan kebenaran Tuhan akan membalas. Tuhan tidak mau berhutang. Saya berharap dan berdoa kita semua punya kekuatan sampai akhir untuk tetap memiliki hati yang rindu untuk melakukan kehendak Tuhan, berapapun harganya.